Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-7 ini kita akan bahas budidaya tanaman sayuran. Sebelumnya kalian siapkan LKS kalian dulu untuk memudahkan kalian dalam memahami materi kali ini. Bagian tanaman yang dimanfaatkan dan contoh sayuran ini pada umumnya ada 7 bagian tanaman, yaitu daun, tangkai, batang, umbi, bunga, buah, dan biji. Bisa kalian lihat itu beberapa contoh-contohnya. Untuk lebih detail penjelasannya ada di halaman 36 dan 37. Nah, dalam memproduksi budidaya tanaman sayuran ada ini pada umumnya saya sebutkan 6 alatnya: cangkul, garpu tanah, sudip tangan. Sudip tangan itu seperti cetok, sudip tangan. Lalu skop itu skop yang mungkin yang kecil ya, karena ada skop yang besar itu biasanya buat pasir, ini skop yang dimaksud skop yang kecil. Alat penyiram, alat untuk menyiram tanaman itu biasa kalian ketahui. Lalu sprayer itu biasanya untuk pestisida, untuk membunuh hama pestisida. Cangkul ini pada umumnya berfungsi untuk membersihkan rumput ataupun untuk meratakan tanah. Lalu garpu tanah itu untuk menggali dan mengemburkan tanah yang sudah dicangkul. Sudip tangan berfungsi untuk menggali tanah, mengorek lubang, mengubah anak benih dan bekas semaian bibit atau benih. Skop berfungsi untuk menyampurkan media atau tanah dan sebagainya. Macam-macamnya fungsi skop. Lalu alat penyiram untuk mengisikan air, untuk menyirami bunga, untuk menyirami tumbuh-tumbuhan. Pestisida seperti yang saya katakan tadi, untuk memberi pupuk, untuk menyemprotkan pestisida. Ini ada tahapan budidaya tanaman sayuran, umumnya ada 6. Penjelasannya secara detail ada di LKS. Dari LKS halaman 38 dan 39. Sudah ketemu di halaman 38 sampai 39, bisa kalian baca. Selanjutnya bahan-bahan yang digunakan pada budidaya tanaman sayuran. Ada 4. Pada umumnya ada 4: bibit dan benih, pupuk, pestisida, dan media tanam. Bibit dan benih merupakan biji tanaman yang telah mengalami perlakuan tertentu sehingga dapat disemaikan. Disemaikan itu jadi dapat disemaikan agar tumbuh. Pupuk berfungsi untuk menyuburkan tanah, karena pupuk memiliki unsur hara, humus, dan berbagai bahan organik lainnya yang berfungsi untuk menyuburkan tanah. Lalu pestisida mempunyai fungsi untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman. Pestisida ada 2, ada yang alami dan ada yang buatan. Lalu media tanam berfungsi sebagai tempat pertumbuhan tumbuhan. Media tanam seperti polybag, bukan polybag yang saya maksud. Media tanam itu contohnya seperti tanah, air, itu termasuk juga media tanam. Selanjutnya alternatif media tanam ada 2, media tanam dari bahan organik dan dari bahan anorganik. Pada umumnya ada 2, itu bisa kalian lihat di halaman 40, di LKS halaman 40. Bisa kalian baca. Terima kasih untuk materi kali ini. Cukup sudah. Untuk materi ini cukup sampai di sini. Nanti tugas ada di Google Classroom, akan saya upload di Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.